Oke, ada dua gunting. Ya, ini gunting apa nih? Ada gunting apa? Tuh, kalau baca. Sama gunting apa lagi? Satu lagi? Gunting tali pusat. Nah, ada gunting episiotomi dan gunting tali pusat. Ini gunting tali pusat yang melengkung, ya, episiotomi yang ada sudutnya. Kemudian episiotomi seharusnya saat ini tidak dianjurkan, ya. Namun apabila terpaksa ataupun ada indikasi untuk pengguntingan, dilakukan gunting episiotomi dengan menggunakan gunting ini, ya. Kemudian ada setengah voucher, ya. Setengah voucher ini untuk memecahkan selaput ketuban kalau ketubannya belum pecah. Kemudian ada dua kateter, metal atau logam dan karet. Karet digunakan pada saat masih ada janinnya. Nah, ini sebelum melahirkan plasenta. Kenapa pakaian karet? Untuk mencegah trauma, ya, karena kan masih ada kepala bayi. Apabila si ibu belum melakukan membersihkan genitalia atau belum sempat untuk buang air kecil, jadi kita bantu menggunakan kateter karet ini untuk mengeluarkan atau mengosongkan urinnya, ya. Nah, umumnya kalau misalkan ibu masih bisa tahan, misalkan saat datang dia mengeluh, mulas, kemudian seperti mau buang air besar, ya, fisnya makin sering. Kalau ibunya masih bisa kamar mandi, kita anjurkan untuk kamar mandi untuk membersihkan, buang air kecil sambil membersihkan genitalianya. Tapi kalau misalkan kita lihat klinisnya ibu sepertinya tidak memungkinkan untuk kamar mandi, kita untuk naik ke tempat tidur, periksa dalam, ternyata misalkan pembukaannya lengkap, ya. Sebelum kita melahirkan bayi, kita kosongkan dulu. Nah, ini setelah bayi lahir, ya. Karena kalau kandung kemih penuh akan menghambat kontraksi uterus atau keluarnya plasenta, ya. Jadi mengurangi tingkat kekuatan dari FIS. Jadi kita kosongkan. Jadi menggunakan kateter ini. Kemudian ada dua klem untuk menjepit tali pusat sebelum pengguntingan. Berapa senti? 10 klem pertama 5 10 sampai 10 dari pusat bayi, kemudian klem kedua 5 sampai 5 dari klem kedua. Jangan lupa, klem yang pertama dipasang setelah denyut hilang, ya. Kemudian setelah denyutnya hilang, kita klem, terus kita urut ke bagian ke arah plasenta. Pasang klem yang kedua, ya. Nah, ini kemudian ada klem tali pusat, ada dua, satu klem tali pusat atau satu pakai benang, ya, benang tali pusat atau benang kayak benang kasur gitu, sehingga nanti pada saat penggunaannya Anda harus tahu gimana cara mengikatnya, ya, mengikat dengan menggunakan tali dan dengan klem. Nah, klem ini kalau sudah terjepit nggak bisa dibuka, dia ngunci, ya. Ini ada yang iseng ngunci, jadinya udah bisa. Jadi permanen, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti ada yang lihat pakai tali, kok pakai tali, Bu? Ya, yang penting prinsipnya mengikatnya itu jangan di atas simpul untuk yang kedua, ya. Jadi diikat ibu jari ketemu ibu jari, kemudian kita baliknya kita simpulkan, jangan di atas simpul mengikatnya, ya, nanti kendor. Kemudian ada dele atau saksen. Ya, kapan dipakai saksen? Mana dulu yang mau kita saksen, hidung atau mulut? Hidung, ya. Saksen ini digunakan apabila ada indikasi juga, ya, kalau bayinya nangis kuat, aktif, ya, kita nggak perlu, tidak dibutuhkan ini. Tapi kalau misalnya kita ini bayinya kurang aktif, ya, atau kita mau menstimulasi dia untuk menangis dan mengeluarkan sekret untuk memaksimalkan aliran oksigennya, kita baru bisa menggunakan ini, ya. Kita keluarkan dulu darahnya, pencet, masukin ke hidung, keluarkan. Jadi Anda jangan gini, jangan ditekannya di dalam, nanti malah masuk, ya, nanti dia bisa aspirasi air ke dalam pasien, ya. Ini kemudian ada sarung tangan steril, ya. Kemudian kasak, tuh kasak nggak ada, ada nggak kasak?
apa ini? Tapi nanti dilanjutin lagi. Nggak tahu ini kan. Yang mana sih apa? Rasa ibu. Nakasa nanti kita butuhkan untuk membersihkan wajah bayi ya, dan juga untuk genitalia kalau nanti diperlukan. Kemudian untuk set acting ya, satu yang steril atau periniografi ya, ada 2 pinset anatomi dan serologi ya. Kebanyakan. Kemudian ada gunting jaringan atau bisa untuk gunting benang. Satu lagi klem. Sorry, bukan klem. Nail powder untuk pegang jarum ya. Kemudian ada bengkok, ada tampon bola-bola yang dibuat dari kasa. Kemudian ada bengkok ya. Ini kasa nggak masuk. Ya, bengkok untuk betadine ya. Terus ada duk steril ya, duk steril kita gunakan. Kenapa? Oh, Untung ya sepatunya di depan. Sepatu di depan. Taman sepatu. Taman nggak apa. Tapi sepatu yang di bangku yang di depan. kemudian yang lainnya ada ember berisi deterjen ya. Kemudian buat cairan placenta. septik ya untuk merendam, Sabar. yaitu klorin 0,5. Terus ada cuci tangan DTT dan larutan 0,25 klorin. Apalagi bengkok, pispot, APD apa aja? Macam APD, Cap, APD apa aja? cap yang buat kepala, terus plastik, apron, boot ya. Kemudian pakaian ibu, pakaian bayi, handuk, terus lap cuci tangan, apalagi speed dan obat-obatan uterotonika dan lidocain ya. Nah, speed bisa 5 cc atau 3 cc. Nah, kemudian yang pertama adalah kita mengetahui dulu kondisi si ibu. Ibu datang dengan keluhan mula semakin sering, nyeri hebat, kemudian seperti dibuang air besar. Kita tanyakan sudah keluar belum? Ya, sudah keluar air atau keluar blosim atau lendir bercampur darah. Kemudian kita minta ibu untuk kamar mandi ya kalau sempat, kalau enggak kita minta ibu berbaring. Observasi keadaan umum ibu, tanda-tanda vital. Ya. Kemudian kita minta ibu untuk posisi telentang ya. Kemudian kita lakukan periksa dalam, kita cuci tangan ya. Kalau kita lihat klinisnya ibu, ini sepertinya nih udah udah ada pembukaan nih ya. Kita bisa cek pembagian persalinan dengan periksa dalam. Kita cuci tangan ya. Kemudian pakai sarung tangan bersih sarung tangan steril pakai ya sekalian. Kalau pemeriksaan dalam pakai sarung tangan steril ya Bu? Ya, usahakan pakai sarung tangan steril. Kemudian kita ambil obat-obatan uterotonika ya, kita buka, patahin, kita taruh, kemudian kita pakai sarung tangan. Obat-obatan uterotonika oksitosin untuk nanti di manajemen aktif kala 3. Ingat, di kala 3 manajemen aktif yang pertama adalah memberikan suntikan oksitosin setelah bayi lahir. Kemudian yang kedua peregangan tali pusat terkendali. Yang ketiga setelah plasenta lahir masase ya, manajemen aktif kala 3. Nah, kemudian obat sudah kita siapkan, kita pasang sarung tangan. Kita buka dulu speednya ya, speed kita buka, taruh di bengkok. Taruh bengkok, kemudian kita pakai sarung tangan. Obatnya sudah kita buka ya. Siapa? Kita buka pakai sarung tangan. Mohon perhatian untuk seluruh sipen yang lagi praktek hari ini, mohon untuk ke ruangan saya. Terima kasih. Yang lagi praktek. Kenapa? Entar dulu. Tahu orang lagi belajar. Sipen sini dulu.
Perwakilan. Si pen. Sasa dengar. Bentar, sini dulu, si pen dulu. Sasa kan. Ya, Ya. pecah. Sasa kan. Saya punya bola. Ada tisu. Tisu ada yang bawa tisu nggak? Tisu. Aku ada. Tapi ini pegangin. Udah Nat. Ini punya apa? Bakar. Mendung gitu. Berair. Ini baru di eman-eman. Buang di bengkok aja nanti sekalian. Ya, terus kita ambil speed, kita kencengin, kita buka tutupnya, ambil. Ya, kemudian kita ambil. Ya, oke. Habiskan oksitosin ya. Oksitosinnya berapa mili? 1 ampul. Semuanya berarti ya, Bu. Kemudian ini kita singkirkan, bisa kita taruh sini ya. Oke, kemudian kita lakukan periksa dalam. Kalau ini belum pakai sarung tangan, ini kita tahan. Kita tahan, ibu tarik nafas dalam ya, masukkan dulu dari tunjuk, ikuti jari tengah. Kalau misalkan kondisinya kotor, kita bisa lakukan vulva hygiene dulu ya. Vulva hygiene menggunakan kapas DTT ya. Kapas DTT kita bersihkan 1, 2, 3. Iya. Mulai kering nih. Ya, udah dibersihkan, kemudian kita minta ibu tarik nafas dalam. Nafas dalam, kita selasar ya. Selasar. Adakah hambatan jalan lahir? Ya, seperti ada polip atau ada benjol atau tumor, kemudian masuk ke dalam, teraba porsio. Porsio tipis lunak, pembukaannya berapa? Misalkan pembukaannya udah 8. Ya, pembukaan 8, selaput ketuban masih ada. Ya, kemudian kita raba, kepala ada di odds 3 ya, 2 atau 3. Kalau sudah 8, kalau lebih 3 atau 4, kemudian kita raba. Ini ingat waktu patograf, nih sutura ya. Nah, sutura ini apa namanya? Apakah bersinggungan atau menyatu seperti ini? Kalau menyatu seperti ini berarti positif 1. Kalau terpisah seperti ini 0 ya, kita raba. Ini ada kaitannya dengan diproporsi dengan panggul ibu, kesesuaian dengan panggul ibu ya. Oke, kemudian kita keluarkan ya, ada lendir bercampur darah. Kemudian kalau misalnya pembukaan kan baru 8, kita cuci tangan, buka sarung tangan ya. Kita minta ibu sampaikan pembukaannya sekian. Kalau misalkan belum pecah, ibu boleh jalan-jalan di sekitar ruangan ya. Nah, kemudian kita observasi lagi ya, karena ini pembukaannya udah 8, berarti otomatis 1-2 jam lagi dong ya. 1 atau 2 jam kemudian kita periksa lagi. Nah, anggap ini sudah ibu datang lagi ya dengan keluhan, sama kita periksa dalam lagi ya. Namun kita jangan lupa pasang anduk di perut ibu. Nah, ibu udah pasang anduk, udah mengeluh seperti ingin buang air besar ya, kemudian nyeri bertambah hebat ya. Terus pasang ini dulu bentuk segitiga. Ya, kita udah pakai sarung tangan, kita pakai sarung tangan satunya. Alat-alat kita dekat enggak, segitiganya ujungnya aja ya, gitu. Masukinnya dari sini, pasang kayak ngejemur, pernah jemur gak? Ngejemur sudah. Masukinnya Di bawah. Di bawah. di bawah. Tiga-tiganya nggak boleh. Ini yang segitiganya. Nah, segitiganya di sini. Oh, gini aja bu. Izin Ibu, kenapa ininya harus segitiga, Bu? Ya, kalau ada
buat. Ini harus sampai atas ya. Yang dijemur ya. Pembukanya Bu. Oke Ibu, baik. Ibu, ini pembukaan udah lengkap. Kita akan menolong ya Bu. Ini dilebarin. Ya, saya akan menolong persalinan Ibu, rangkul kedua paha. Rangkul kedua pahanya Ibu, dagu nempel ke dada, pandangan lurus ke depan. Mengejan saat ada kontraksi. Baik Bu, ayo silahkan didorong bayinya. Ibu, ngeden ya. Bayinya udah mau. Tangannya pegang aja masuk. Belum. Ini punggungnya punggung kanan, Iya. punggung kanan Ibu ya. Pulangnya sama ya. Sekarang baik kita lihat tanda-tandanya perineum menonjol. Ya, perineum menonjol. Udah videonya belum? Enggak pada nonton video. Udah tapi dia belum. Nonton video. Ya, perineum menonjol, vulva membuka, anus membuka membentuk huruf D ya. Ayo Bu, silakan mengejan ya Bu. Ya, terus bagus. Ya, ini kita tahan perineumnya. Ya, perineum kita tahan. Nah, kepalanya kan dia di dalam tadinya punggung kanan dia miring ya. Iya. Pada saat putaran paksi dalam dia akan searah jalan lahir ya, sumbu. Kemudian kita tahan. Oke ya Bu. Terus ya bagus. Terus ini kita buka. Ya terus ya dorong ya terus kita tahan kepalanya agar tidak defleksi maksimal ya, kita tahan biar bayinya nggak begini ya. Ya oke ya terus ya oke terus ya terus ya bagus ya keluar kepala seluruhnya ya, berturut-turut tadi dahi mata ya, stop, kita lap. Langsung dilap. Mukanya lap ya, kemudian mulut masukin linking. Cek lilitan tali pusat, ada nggak lilitan? Oh nggak ada ya, nggak ada lilitan. Kalau longgar lepaskan, kalau kuat kita klem ya. Setelah itu tidak ada lilitan, bayi akan mengadakan putar paksi searah punggung. Punggungnya tadi kanan, putar dia gini. Nah gini ya, pegangan di parietal, tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan, ke atas bahu belakang ya. Terus ya bahu setelah keluar kita cengkram bawah ke atas, bagian telusuri. Keringkan, lihat jam ya, lihat jam, nilai Apgar skor menit pertama. Saat lahir lihat nilai bugar ya, tanda bugar. Ini kita keringkan ya, kecuali telapak tangan ya kan, nanti dia akan IMD ya. Keringkan, apabila basah atau terlalu lembab ini kita ganti dengan yang kering ya. Ini anggapannya sudah kita ketik ya. Kita bungkus, minta ibu untuk pegang ya. Fokus ke sini. Tadi apa? Setelah bayi lahir kita beri apa? Beri oksitosin. Suntikan ya. Suntikan, ambil kapas alkohol, press di paha luar ya. Suntikan, aspirasi dulu, kemudian dimasukin. Di bagian tutup. Paha atas. Oksitosin penahan rasa sakit. Oke, masuk bengkok ya. Kemudian kita cek ya. Oh masih ada denyutnya ya. Nah saat ini ibu boleh dikasih minum ya. Kemudian observasi kondisi ibu. Kita bisa cek lagi ada nggak bayi satu lagi perutnya ya. Oh nggak ada ya. Kemudian kita pegang, sudah tidak ada denyut kita klem. Nah, kembali. Muter. Kaput. Ikat berpingan. Oke, kita klem sama tadi ya. Kemudian yang udah nggak ada denyutnya tadi ya, kita urut, set, pegang, kita ambil klem yang kedua.
Oke, ya, kita klem, ambil gunting. Set, ya. Ini kita buka. Taruh di sini, ya. Ini kita klem. Ya, Ini ada klem. buku yang baru. Nggak usah, jangan habis. Mohon perhatian si pen FDU 1, si pen FDU 1 2A Sudah untuk ruangan ini saya. pasang Terima kasih. kasak, boleh ditutup. Fdeu. Perawatan dewasa. Bapak dewasa. Bungkus ya. Ya. Ikat ringan. Oke. Anggap udah diklem. Kita lakukan Kepalanya IMD. kasihan mereka nih. Nilai Apgar score menit ke Pertama. 5. Yang pertama. Oke, ini diangkat. Taruh di perut ibu. Ya. Tutupin pakai handuk kering atau selimut. Ya. Pakai topi. Pasang topi. Ya. Oke. Ini kala berapa sekarang? Kala berapa? Kala 3 ya. Kala 3 kita cek plasenta dengan cara apa? Ibu pegang Bu. Manajemen aktif kala 3 yang kedua. Tegangin. Oh, masih ada tahanan. Ini belum lepas. Ingat ini belum nempel, tempelannya belum lepas ya. Kita diemin dulu. Ya, observasi TTV Ibu ya, tanyakan ada keluhan pusing, sakit kepala. Kalau Ibu mau minum kasih minum ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita cek lagi. Kita klem, kita pegang. Kita tahan bawah. Tarik, oh sudah tidak ada tahanan. Tarik ke bawah, atau ke atas. Oke. Kita pindahin klemnya. Ya, klem lagi, tarik lagi. Bawah, atas, ya, udah maju. Oke, terus ya. Oke, lahir 2/3, tangkap kedua tangan, putar. Ya. Lahir seluruhnya, taruh di tempat. Pada hari-hari mana nih? Ini hari-harinya. Ya itu. Satu. Taruh di sini, ya. Oke. Cek ya dari permukaan maternal. Lihat kotiledonnya. Kotiledonnya lengkap atau tidak? Nih, ya, kotiledonnya lengkap atau tidak? Ada perkapuran atau tidak? Selaputnya. Ada yang ketinggalan nggak selaputnya? Dibentangkan, ya, dibentangkan. Oke, kita balik ke bagian fetal. Lihat insersi tali pusatnya sentralnya di tengah. Kemudian kita tusuk untuk mengetahui tebalnya. Set. Gimana nih masuknya? Oh, 2 cm ya. Terus panjangnya kurang lebih 25 ya. Kalian ukur jengkalnya berapa. Kemudian beri tanda. Nah, berapa kali nih ya? 5 kali berapa tuh? Ya, setelah dihitung tambah yang di bayi 5 cm. Terus ditimbang. Ya, ditimbang. Kemudian ini kita lakukan manajemen aktif kala 3 yang terakhir atau ketiga. Kita masase. Ya, uterusnya masase. Oke. Dari masase kita bersihkan pakai kasak. Ya, bersihkan, lihat ada nggak luka jalan lahir atau robekan atau bekas episiotomi ya. Oh, tidak ada, berarti kita bersihkan, mandiin ibunya. Tapi kalau ada, kita ganti nih, bersihkan, ganti sarung tangan, ganti set acting yang steril. Set steril acting. Duknya kan ada duk steril, sarung tangan steril, kita siapkan, dibersihkan dulu. Sebelum penjahitan masukin tampon bola-bola
tampon bola-bola itu dibuat dari kasa seperti ini, ya. Dikasih tali, nanti dimasukin untuk menahan aliran darah saat menjahit biar nggak ngeganggu, ya. Kalau nggak ada tampon kan nanti ngalir terus, bekas tempelannya plasenta kan darahnya masih ngalir pelan-pelan, ya. Jadi cek betul-betul ada luka atau tidak. Kalau misalkan nggak perlu dijahit, ya nggak usah dijahit. Tapi kalau kira-kira perlu dijahit nih, kalau nggak nanti perdarahan, ya. Oke, silahkan praktek. 2 tantonnya cuma 1 ya. Cuma 1. Silahkan.